Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Gusmat di sini. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Di kesempatan kali ini saya bisa menemui panjenengan semuanya, tentunya dalam keadaan kondisi yang sehat walafiat. Semoga kita semuanya selalu diberi rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas mengapa penyakit atau cobaan atau penyakit ya yang kita sandang ini kok belum bisa sembuh atau belum bisa hilang. Bahkan diobatkan kesana kemari tetap saja tidak bisa sembuh penyakit kita. Baik, akan saya jawab. Biasanya pertama kali orang itu terkena penyakit hingga tidak bisa sembuh atau sudah diobatkan kemana-mana namun ternyata tidak bisa sembuh, itu biasanya kalau kita itu mau mencari atau mau mengkoreksi diri kita. Jangan mengoreksi ke orang atau ke dokter yang menyembuhkan kita atau yang kita mintai tolong atau orang yang kita mintai tolong. Mestinya kita harus mengoreksi diri kita. Kenapa kok nggak bisa sembuh? Sebenarnya obat apapun itu bisa menyembuhkan penyakit kita. Doa apapun itu juga bisa menyembuhkan diri kita. Loh, kok begitu Gus? Iya. Seandainya jenengan ke dokter, kalau jenengan tidak yakin jika dokter itu bisa menjadi pelantara jenengan menjadi sembuh, ya tetap saja walaupun diobatkan ke dokter, disuntik apapun ya tetap aja nggak bisa. Karena apa? Jenengan sendiri yang terkena penyakit itu sudah sebelum disuntik atau sebelum dibawa ke dokter itu sudah menolak dengan alam bawah sadar jenengan itu mengatakan bahwa saya itu tidak akan bisa sembuh ke sana, sudah mempunyai keraguan gitu loh. Satu contoh itu. Kedua, orang yang minta tolong ke ustadz atau ke orang pintar disuruh mendoakan agar ini penyakitnya bisa sembuh. Nah, kalau yang disembuhkan saja enggak, masih ada keraguan di dalam hatinya, ya tetap aja walaupun didoain seperti apa, dikasih obat seperti apapun ya tetap aja enggak bisa. Karena apa? Sebelumnya kita menerima obat atau menerima itu sudah menolak gitu loh. Otak kita ini, alam bawah sadar kita ini sudah ragu, sebelumnya itu sudah ragu. Kalau kita yakin itu terutama itu keyakinan diri kita bahwa saya ini mencari obat atau mencari kesembuhan ini dengan benar-benar, insya Allah dengan pelantara dokter ini atau orang pintar ini akan bisa menyembuhkan. Dengan satu catatan, bukan orang itu atau dokter itu yang menyembuhkan, tapi itu pelantara. Jadi pelantara, suatu pelantaran. Jadi kalau gimana ya, kalau kita pernah percaya pada Tuhan ya, Tuhan itu nggak mungkin bicaranya langsung bilang hei kamu gini kan, nggak mungkin, mesti dilewatkan
dengan yang lain-lain gitu, disanepno karo liya-liya gitu loh. Kalau kita itu yakin jika ini obat ini bisa menyembuhkan kita, insya Allah bisa sembuh. Namun sebelumnya kalau sudah dibarengi dengan rasa keraguan, rasa tidak percaya diri, keraguan dan sebagainya, ya walaupun diobatkan kemanapun ya tetap aja. Karena apa? Tubuh kita ini sudah dengan sendirinya menolak menerima obat itu gitu loh. Itu terutama sekali begitu. Satu contoh yang simpel, namun ya tentunya dengan dibarengi dengan doa gitu, agar kita itu walaupun sudah yakin harus dibarengi dengan doa bahwa orang ini hanya sebagai pelantara, bukan yang lain-lain gitu. Itu tadi. Kalau bin salabin ya tentunya nggak ada tuh. Tentunya ya dibangun dari diri kita sendiri dulu. Jadi membangun kepercayaan diri kita ini loh, disugesti dulu diri kita ini bahwa ini saya berdoa dulu, niat dulu mencari obat itu niat dengan keyakinan, dengan ketulusan. Nah itu nanti insya Allah akan sembuh. Namun sebelum mencari sudah ada keraguan, ya tentunya tubuh kita yang tadinya ingin disembuhkan ya tentunya menolak dengan sendirinya kan gitu. Sebelumnya kan sudah tidak yakin. Itu tadi seperti itu. Satu doa pun demikian. Kalau kita percaya bahwa Allah itu akan memberikan segala-gala, Tuhan itu akan memberikan apa yang kita minta itu dengan kita itu yakin dahulu, insya Allah dikasih. Namun ya tentunya juga dibarengi dengan berdoa gitu, berdoa tulus sama Tuhan bahwa kita itu memang benar-benar membutuhkan apa yang kita minta itu insya Allah nanti juga akan dikabulkan. Dan kita sambil membaca keadaan apakah ini memang benar-benar dari Tuhan atau memang itu hanya ramene pikir, nuruti hawa nafsu. Seperti gini loh, satu contoh ya, saya contohkan lagi tentang penyakit tadi. Ini karena memang saya ingin sembuh atau hanya nuruti hawa nafsu, apa pikir kita pengen sembuh, namun ya itu tadi karena dibawa dengan hawa nafsu, dibawa dengan ramene pikir, terus akhirnya nggak percaya, akhirnya punya keraguan. Sebelum sudah ragu gitu loh, tubuh kita itu dengan menolak dengan sendirinya, itu biasanya seperti itu. Namun kalau yakin dibarengi sama doa, insya Allah itu nanti akan sembuh. Ya simpelnya kalau kita itu disuntik atau dikasih obat sama orang, kalau kita nggak yakin obat ini akan bisa menyembuhkan, ya tentunya nggak bisa sembuh, percuma saja kan gitu. Dan itu pun harus dilihat penyakitnya ini penyakit apa. Kalau tangan kita yang sakit berarti tangan kita ini gimana sebelumnya kan gitu, harus dicari itu dulu. Dan kita harus yakin betul bahwa saya akan sembuh, dan setelah sembuh akan saya beginikan, jadi saya buat begini gitu. Nah ini simple, ini contoh seperti ini harus diperhatikan. Semoga ini bisa memberi suatu wawasan yang lebih jauh dan bisa memberi kita itu lebih mengerti lagi tentang yang namanya kesembuhan tadi. Terima kasih. Wusikum wa nafsi bitaqwallah. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Segala kebenaran hanya Allah yang miliki.
Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.